akuntabilitas. Hanya saja saya melihat di Scopus untuk terkait dengan penggunaan teknologi informasi, akuntabilitas itu sebetulnya sudah banyak ya. Gitu. Iya, Jadi saya coba ambil kata yang lain, tapi sebetulnya sih sama. Terkait dengan ini kan sistem pengendalian internal juga di judul yang lain di Scopus itu sudah banyak gitu. iya, Cuman saya mengcombine dengan akuntabilitas pertanggungjawaban. benar-benar Ibu. Oke, model intelektual. Oh, kalau tadi kan variabel-variabel yang terlibat ya, Bu ya. Iya, Gitu, oke. Oke, tapi yang ini di-highlight ini kinerja pemerintahan iya, desa. Oh, kinerja pemerintahan desa. maksudnya tata kelola yang baik dan peningkatan. Oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, ini saya sudah menangkap perspektif growth sumber daya. Sumber daya ini SDM-nya berarti, Bu. Iya, kinerjanya kan. Kinerjanya benar. Mm. Oke, model-model yang tertentu. Oke, oke, saya sudah menangkap Ibu dan ini juga sudah kelihatan sekali untuk hal yang ingin di-highlight. Tapi tadi ini ada dua, jadi Ibu bisa fokus ke beberapa hal yang bisa dimanfaatkan. Contoh, ini akan dibicara masalah dari segi tata kelolanya. Terus ada juga yang peningkatan kinerja, Ibu. Hmm. Gitu. Jadi ini fokus kemana dulu, Ibu? Atau dua-duanya sekalian? Eh, Sebetulnya sih di penelitian yang saya buat seduanya, Pak. Keduanya, nggih. Iya, Jadi kedua tapi semisal ada saran untuk fokus di salah satu ya berarti nanti saya cut gitu. aman sih, Bu. Jadi kami kenapa kok dari tadi kami menyampaikan fokus ke salah satu saja karena kan memang kita di sini menulis paper nggih, Bu nggih. Jadi memang kalau bisa satu variabel atau satu pembahasan tapi nanti dibahas secara mendalam kan begitu. Daripada Ya. kita harus membahas banyak hal, semua hal kita bahas tapi malah papernya kurang mendalam kan. Nah, itu yang biasa menjadi bentuk revisi atau alasan paper itu ditolak ya karena kurang mendalamnya pembahasan yang ditawarkan gitu. Terkadang ya, karena memang kebanyakan peserta itu ditolak karena paper Anda kurang mendalam, pembahasan ini kurang kurang menusuk gitu nggih. Malah lari kemana-mana kan hanya bicara teori-teori terus gitu tanpa ada kedalaman pembahasan, maka kami sarankan dari awal bagusnya sih fokus ke satu, contoh tata kelola. Yaudah kita bicara masalah tata kelola di sini gitu. Tata kelola nanti bicara masalah apa, fasilitasnya kah atau sistemnya kah dan seterusnya. Atau kalau mau fokus ke arah kinerja, nah itu berarti kita bicara masalah SDM-nya kan kembali ke eh, pembahasan yang ingin di highlight dalam papernya. Tapi kalau mau dibuat kedua-duanya itu nggak ada masalah. Itu bisa menjadi sebuah karena benar seperti yang Ibu sampaikan. Ini saya cek di Scopus juga lumayan banyak gitu ternyata gitu. Sudah sering digunakan gitu kalau di Scopus ya untuk tata kelola terus Ya, model untuk intelektual. tata kelola ini sudah banyak digunakan, termasuk yang tadinya awal saya akan menggunakan terkait dengan Iya, pemanfaatan pemanfaat teknologi informasi juga itu sudah sudah banyak. sangat Jadi, banyak. ya betul. Jadi saya menggunakan variabel yang lain selain itu Lain. yang saya jadikan salah satu alternatif untuk judulnya. Iya, benar Ibu. Oke, itu kalau seperti itu bisa. Nanti kita buat style ala-ala judul paper saat ini nggih Ibu nggih. Jadi ya sekarang kan banyak namanya titik dua ini kan gitu. Jadi kita bisa langsung spesifik. Contoh nanti dibuat seperti ini. Nanti ada model intelektual untuk tata kelola desa yang lebih baik sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintahan desa contohnya. Jadi kalau kita Inggriskan kan nanti is the key. Coba kalau di bahasa Inggris kan nanti jelas karena takutnya kalau judul ibu awal ini kan terlalu panjang ya. Takutnya nanti mendapatkan jurnal yang ada batasan dalam jumlah kata itu akan membuat ada sedikit dipotong gitu nih judulnya. Tapi kalau kita buat lebih simple, lebih singkat gitu jelas, nanti akan dibuat seperti ini. Contohnya ada intellectual capital for better village governance, the key to improving the performance of village government kan gitu Ibu. Itu juga bisa. Atau ini bisa dihilangkan biar tidak di apa namanya diucapkan dua kali gitu. Ini bisa kita hapus. Nah seperti ini. Jadi intellectual capital the key to improve performance of village government. Contohnya itu satu. Nanti bisa atau Ibu bisa lah
langsung ke arah strateginya. Kan tadi berbasis sumber daya, nggih. Resources itu, perspektif dari segi resources, ini bisa juga nanti taruh di depan seperti ini nantinya. Jadi kita bicara masalah resources-nya, sumber dayanya itu dari segi sistemnya, dari segi orangnya, dan seterusnya juga bisa. Jadi bisa Eh, ditulis seperti itu. Izin tanya juga, Mas. Gimana Ibu? Ini kan untuk istilah village government itu sebetulnya Hmm. hanya untuk istilah terkait dengan pemerintahan desa, tapi di Nah, Indonesia. Sedangkan rencananya kan saya akan coba mengcompare dengan beberapa negara di nah, luar terkait dengan kinerja pemerintahan desa supaya dia lebih lebih. walaupun kita membicarakan di Indonesia di Hmm, salah satu provinsi, tapi kita maksud saya supaya perbandingannya itu ada lah seperti itu. ada. Nah, eh, di luar itu kata yang sering dipakai untuk menunjukkan kinerja pemerintahan desa itu rural development. Nah, apakah Oh, nanti di rural. judul itu ya, apakah di Oke. judul itu nanti saya harus mengganti menjadi rural development atau tetap di village government? Iya Ibu, jelas. Ini kan tadi kayak saya hanya mentranslate gitu, guys. Jadi kan ya kalau translator ya dari pemerintahan desa ya village government kan gitu. Tapi kalau ada istilah yang lebih umum dan menurut Ibu lebih pas seperti rural development tadi, nggak apa, nggak masalah, bisa diganti aja Ibu. Gitu. Ini kan karena saya hanya pakai translator Ibu. Jadi ya hanya merubah bahasa saja gitu, nggih. Tapi terkait dengan konteks atau keyword yang lebih bagus ya pasti Ibu lebih paham gitu. Nggak masalah, monggo. Karena mungkin biar tidak berulang. Kalau tadi kan kita bahasa Inggris kan ini kan berulang ya Ibu ya. Karena kalau judul itu ada kata yang berulang itu biasanya nanti akan direvisi. Ini kan ada 2 kali. Village governance ada village governance kayak gitu. Mungkin ini bisa diganti dengan rural nih, rural development. Seperti ini, Bu. Iya. Oke, seperti itu. Jadi itu sebagai saran aja, karena ya saya yakin pasti Ibu lebih paham terkait dengan keyword yang lebih bagus apa. Gitu. Ini kan hanya translator tadi. Ya, Begitu, ya, Ibu. terima kasih, Mas. Sama-sama Ibu Rate. Ada lagi kepada Ibu yang ingin tanyakan? Monggo. Ini Ibu Rate sudah. Ini Pak Anton. Selamat malam Pak Oke, Anton. Pak. Siap. Ini punten saya Oke, matikan apa kamera ya nggak lagi masalah Pak. si jalan belum sampai rumah ini. Nggak Iya. masalah Pak, aman Pak, nyaman saja Pak. Monggo. Ini Ya. judul, oke. Ada yang Jadi mungkin ya. komponen metode. Oke. Oke, Jadi kalau saya itu karena saya coba membebaskan diri dengan apa yang saya punya gitu ya. Jadi oke. strategi saya itu adalah saya mencoba mengambil inti apa sih yang saya lakukan gitu. Nah, itu Oke. tadi jadi saya ambil komponen-komponennya seperti yang saya tulis Hmm, tadi itu. Jadi metodenya ini, terus signifikasinya di mana, oke. terus hasil temuannya apa dan di bidang apa gitu. Oke. Yang ini Ya, benar ya, combination EDA betul, dan LB rival akan skill betul. cluster dan market research. Ya, kita Oke, lurus ya Pak. ini oke. Untuk singkatan ini sudah umum ya Pak ya? Sudah Pak. Ada, ada. Sudah umum nggih? Tapi enggak, jadi pertanyaan juga sih, apakah saya harus ya menambahkan ap- apa namanya? Contoh Kepanjangannya. EDA itu kan explanatory data analysis misalkan kayak gitu. Oke. Apakah itu harus mention sebelum itu gitu, termasuk Hmm, yang LDA juga. oke, oke. Bukan Pak, karena kalau mungkin keywordnya itu mungkin sudah sering, sudah umum gitu nggih. Nggak ada masalah kalau Ya, disingkat. Cuma oke, oke. untuk judul itu memang bagusnya tidak disingkat gitu sebenarnya Pak. Itu. Kalau Iya, bisa sih karena jangan kalau disingkat. dikasih penjelasannya jadi panjang sekali nggak apa-apa itu ya Mas ya. Itu juga Iya, bahan diskusi saya sih. Apakah iya saya harus benar Pak. betul gitu ya. Nah, Oke, oke, kemudian oke. tadi ada diskusi waktu Mbak Hanifah ya. Mbak Hanifah itu kan Pak Niko? jelasin bahwa kalau kalau hasilnya ada dua gini, bisa nggak dijadikan dua paper dan seterusnya. Itu gimana ya? Kalau menurut saya, karena gini, ini kan sebenarnya EDA itu sebenarnya bisa hanya mendeskripsikan saja gitu ya. Hmm, Cuman saya menambah value added research ini kan pakai LDA. Kenapa? Biar saya tuh LDR. tahu latent-latent clusternya gitu. Kira-kira Iya, hubungan yang tersembunyi apa sih gitu. Idenya gitu sebenarnya. iya. Nah,
pertanyaannya tadi kayak gitu tuh. Apakah saya harus bagi dua atau Hmm. saya karena ini kombinasi risetnya jadi saya metodenya gitu ya, saya kombinasi metodenya tetap, tapi nanti outputnya harus digabung karena masing-masing metode itu akan menghasilkan resultnya masing-masing gitu. Oke. Kira-kira gitu Ya, sih. ya, baik Pak, terima kasih. Jadi seperti ini Pak. Jadi monggo kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan dua variabel itu nggak ada masalah. Gitu. Selama memang variabel-variabel ini memang hasilnya sama. Contoh Bapak menggunakan EDA itu memang bisa berhasil. Contoh ini kan mengungkapkan kan gitu. Dia berhasil mengungkapkan ada bentuk eh, apa ya kontribusi atau signifikansi yang jelas gitu. LDA juga kalau dia memang ada signifikan atau bentuk dari kontribusi yang sama itu nggak ada masalah. Kalau mungkin contoh kebanyakan orang itu mereka menggunakan banyak variabel, tapi mungkin dari 3 variabel hanya 2 yang punya positif signifikan. Satunya ini nggak ada perubahan sama sekali atau signifikannya rendah gitu. Nah maka tidak perlu ketiga variabel ini dicantumkan Pak. Oh, Mungkin oke, fokus ke 2 saja yang memang dia berhasil mempunyai signifikan yang jelas gitu Pak. Jadi lebih enak. oke, Kan itu siap, kembali ke siap, data ya Pak ya. Datanya kan jelas siap, nantinya, siap, kelihatan siap, sekali gitu. betul, betul. Lebih ke situ aja. Tapi kalau memang mau di breakdown, malah lebih bagus. Karena Bapak lebih mendalam nanti. Jadi metode EDA ini fokus bicara EDA-nya gitu. EDA ini apa, terus apa yang Oke, dilakukan gitu, cara apa yang digunakan gitu. Itu mungkin hasil-hasilnya seperti apa, itu lebih enak nantinya. Gitu. Tapi kalau memang oke, sudah terlanjur dalam risetnya, contoh kalau kita pakai SPSS, semua variabel kan sudah digabungkan itu. Nah itu kan kalau kita ya, breakdown kan agak 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 rumit, harus kita analisis lagi kan gitu. Ya udah, ya, berarti silakan oke. digabungkan gitu. Lebih ke situ Pak sebenarnya Pak. Jadi Nah, ini kembali ya, ke kebutuhan paper saja sih kalau saya sih. Gitu. oke. Oke. Jadi ceritanya gini, Oke. kalau saya EDA aja banyak orang sudah melakukan ini gitu, EDA. Nah, yang Oke. paling membuat unik cuman kayak di apa LDA-nya apa di saja? domainnya, di platform pekerja digitalnya gitu, Oke. gitu. Dan distribusi pasar tuh udah common juga untuk EDA gitu ya. Jadi Oke. itu satu. Jadi menurut saya pengen membuat value editnya nih kalau di komen seperti apa ya gitu. Sebenarnya di situ Oke. sehingga orang membaca papernya nggak nggak sepotong-sepotong nih. Oh Nggak ini papernya akan sepotong-sepotong. lebih lengkap. Karena dia mengcombine sehingga menjadi lebih lengkap. Yang tadinya cuma baca distribusi market juga ternyata bisa langsung oh ternyata di distribusi market ini juga ada yang tersembunyi nih ini. Oke. Idenya sebenarnya gitu sih menggabungkannya itu. Jadi Oke. kebaruannya itu sebenarnya lebih cenderung dalam metodologi ini digabungkan nih karena dia menghasilkan hasil yang lebih lengkap dalam melihat sebuah hasil data Hasil gitu. hasil. Kira-kira gitu sih. Oke. Iya. Oke, ini saya cek di Scopus juga nggih, mohon izin Pak. Ini saya juga cek terkait dengan EDA ataupun LDA itu sendiri. Ya, Ini kalau saya gabung sebenarnya ya memang sedikit Pak. Kalau saya lihat ini hanya ya, 59 gitu. Hanya ya. 59 dokumen yang memang bicara masalah EDA dan LDA begitu. Jadi kalau kita bicara novelty ini sangat-sangatlah ada novelty-nya kan gitu. Kelihatan sekali gitu. Jadi ya itu sebagai daya tarik juga mungkin nggih, menggabungkan Oke. antar variabel itu supaya menjadi judul yang lebih cantik gitu ya nantinya. Siap. Gitu. Oke, Nah, pertanyaan ini yang saya pertama. satu Nggih. Mas, sebenarnya pertanyaan saya di sini sebenarnya bukan kalau ini insya Allah saya dapat lah ide dari Pak Nggih. Taufan dari kemarin dan juga Pak videonya Pak Joy. Pertanyaan saya itu Nggih. gini Mas, kalau saya kan ini kan prasyaratnya saya lakukan riset dulu gitu ya. Nah, di Iya, riset kalau itu bisa kan Pak. biasanya ada metodologinya, ada Benar. ya apa metodenya gitu ya, terus ada hasil temuannya gitu ya. Nah, Hmm. pertanyaan saya itu adalah bagaimana ya mengangkat eh, apa riset yang kita lakukan menjadi judul gitu. Kalau ini kan apa biasa teman-teman dapat judulnya terus di improve gitu ya Hmm. dengan mereprase menjadi pola apa metode signifikan objektif gitu ya. Kebanyakan kasusnya begitu yang saya lihat gitu. Nah kalau Iya. dari hasil riset sendiri itu bagaimana sih mengambil ibaratnya nyeplok-nyeploknya gitu atau nyulik-nyulik kata-kata itu dari mana aja? Apakah metode yang kita angkat gitu ya, terus nanti objektif itu adalah temuan signifikasinya gitu ya, terus nanti kalau misalkan signifikannya itu di tujuannya gitu. Tujuan kita Oke. ngapain sih kita mau menemukan ini nih? Itu gimana ya Mas? Kalau misalkan dari Oke. riset aslinya gitu. Oke. Jadi ini sama seperti yang saya sampaikan di awal Bapak.
Jadi metode Hah? dalam judul ini bukanlah metodologi ya Pak ya. Ini bukan metodologi. Ya, betul. Betul. Jadi metode dalam judul itu cara yang kita tawarkan. Jadi apa bentuk Oke. cara atau mungkin kita bisa sebutnya temuan gitu nggih, atau mungkin sebagai solusi yang kita ingin tawarkan ke orang. Nah, itu metode. Metode dalam judul. Seperti ini kombinasi antara EDA dan LDA ini. Nah, dari metode Oke. ini signifikannya apa? Dampaknya apa? Ini ternyata untuk mengungkapkan gitu nggih. Untuk Ya, mengungkap. Jadi biasanya memang kata kerja untuk mengungkap, untuk meningkatkan, untuk mengidentifikasi, untuknya ya. macam-macam seperti itu. Itu Betul. signifikan dampaknya apa. Nah, yang diungkap apa atau siapa yang terkena dampak itu ini kelompok keterampilan tersembunyi dan distribusi pasar di platform pekerjaan digital. Ini objeknya kan gitu Pak, objektifnya. Jadi kalau dalam riset saya sangat tidak menyarankan menaruh metodologi di awal. Contoh riset ini menggunakan pendekatan mungkin kuanti di awal tuh enggak. Kita langsung Oke. memberikan ini Pak, cara yang kita tawarkan. Produk kita Oke. tuh apa kan gitu. Apa yang kita ingin jual gitu saja Pak. Jadi meskipun mungkin ini risetnya belum selesai nggih, tapi kan saya yakin hampir semua riset bahkan sebelum riset kita selesai pun kita kan sudah punya gambaran gitu nggih. Oh, Ya, nanti hasilnya seperti ini kan gitu Pak ya, ya. gitu guys. Nah, riset itu yang membuktikan gitu guys. Setelah kita melakukan riset, terbuktilah ternyata memang seperti ini hasilnya kan begitu. Jadi yang awalnya itu hanya berupa harapan, saat kita sudah selesai melakukan riset, terbuktinya itu ada gitu loh. Buktinya itu ada gitu. Lebih ke situ aja, Pak. Jadi mungkin karena mungkin sekarang belum selesai risetnya gitu nggih. Saran saya memang diselesaikan dulu supaya jelas gitu nggih, datanya jelas dan seterusnya. Tapi kalau masih berupa mungkin proposal atau hanya berupa harapan, nggak masalah. Kita tulis saja seperti ini, mengungkap kombinasi apa bentuk harapan dari paper kita begitu. Nanti jikalau gitu nggih, jikalau ternyata hasil risetnya berbeda gitu nggih, yang seharusnya mengungkap ternyata nggak ada perubahan sama sekali gitu nggih, nggak apa-apa. Supaya tetap membuat judul kita eye catching, di akhir judul itu diberikan tanda tanya. Nah, Ya, betul. Betul. pernah nggih, pernah melihat ada judul yang ada tanda tanya nggih? Gitu. Kemarin Mas sudah Itu. sharing di sesi yang apa yang apa yang 2 jam itu, yang Oh waktu iya. Mas Jul di rumah sakit, Oke. saya ikut itu. Saya dapat, Oh, masih ingat itu. yang Kamis malam Iya, itu ya, Pak ya. iya, iya, iya. Gitu. Dapat idenya. Jadi Ya itu kan untuk benar. meragukan orang ya, bahwa ada Benar. potensi lain loh ini yang terjadi gitu Iya. ya. Oke, baik, Jadi baik. ini tertarik gitu loh. Kok tanda tanya? Iya, Ini berhasil nggak sih? Nah, itulah kira-kira iya, gitu. betul, betul, betul. Jadi memang nggak apa-apa, masih berupa harapan, risetnya belum selesai, nggak ada masalah gitu. Yang penting harapan harapan riset kita itu seperti apa tuh kita tulis dulu untuk meningkatkan kah, untuk memperbaiki kah dan seterusnya gitu Pak. Ya, Jadi lebih seperti itu. Jadi silakan kita tulis dulu harapan dari apa yang kita ingin sampaikan gitu, nggak ada masalah gitu. Ini contoh. Ini saya nggak tahu nggih, ini EDA atau LDA ini bagaimana? Itu sebagai bentuk visualisasi nggih Pak? Atau bagaimana Pak? ya. Itu Kalau jadi sebenarnya idenya adalah jadi gini, rangkaian besar saya kan memang ngeriset tentang sebenarnya untuk job matching untuk freelancer gitu ya. freelance, Nah, nggih. itu disebut juga dengan labor marketplace ya, pekerja Nggih. freelancer gitu ya. Nah, untuk mengawali disertasi yang besar itu sebenarnya saya bisa ngeluarin EDA dulu nih sebagai pemanasan idenya gitu, karena Oh, saya I belum pernah see. menulis artikel gitu. Nggih, Jadi nggih. sebenarnya ada rangkaian yang besar sekali nanti di belakang untuk yang Di besarnya. belakang. Bahwa job matching dengan metode ini akan menghasilkan gini 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 seperti itu. Nggih. Nah, Oke, oke, oke. ya. Nah, itu malah bagus, Pak. Jadi memang ini jelas gitu nggih. Maksudnya ya ini monggo nggih kembali ke nanti apa yang Bapak ingin tulis gitu. Karena Ya. anggapan saya kan paper ya kalau nggak 10 ya 15 halaman saja kan gitu, Pak. Iya, iya, Takutnya iya. kalau terlalu banyak hal yang dibahas nanti kita malah menulis laporan riset ulang kan gitu Betul, jatuhnya. betul, betul. Jadi lebih seperti itu. Jadi lebih Iya. rasanya ya kita lebih ringan lah dalam menulis gitu, memudahkan kita lebih lebih melokalisir pikiran gitu aja Pak. Gitu. Siap, Mas. Itu Makasih banyak. jadi itu Pak nanti bisa mungkin ini sedikit saran gitu untuk judul. Ini karena risetnya belum selesai, jadi ini sedikit tambahan mungkin kita bisa. Kalau saya ambil dari judul paper Pak yang ini, saya ambil contoh mungkin judulnya bisa dibuat seperti ini. Jadi lebih menekankan terkait dengan signifikannya gitu. Nanti bisa juga
ditambahkan aja seperti ini. Tapi juga kalaupun ingin metodenya yang ditawarkan atau mau edanya taruh di depan, itu pun nggak ada masalah sebagai bentuk seperti penemuan gitu, okay? Nah ini jadi kayak kombinasi antara EDA dan LDA itu sendiri. Masalah nanti bisa Bapak sesuaikan lagi, bisa diotak-atik lagi Bapak, nanti bisa dicek mana yang lebih cantik lah kira-kira menurut Bapak sendiri gitu. Jadi eye catching-nya, first impression-nya juga harus kelihatan dulu gitu. Mungkin begitu Bapak? Siap, terima Oke, kasih Mas. sama-sama Pak Anton gitu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum saya koreksi untuk judulnya? Wih, tidak terasa sudah setengah 10 ternyata. Ada yang belum mungkin Bapak Ibu? Ini kalau di chat terakhir mungkin Pak Anton nggih. Mungkin nanti Bapak dan Ibu semuanya kita fokus ke satu judul dulu, satu paper dulu. Nanti jikalau Bapak Ibu sudah mungkin selesai paper yang pertama bisa konsultasi untuk paper-paper yang berikutnya gitu nggih. Tapi itu Bapak Ibu semuanya ini yang sedikit kami tawarkan. Nanti kalau berkenan saya bisa kirimkan ini ke WA group supaya Bapak Ibu bisa langsung tinggal di copy-copy saja gitu nggih. Tapi mohon maaf ini kalau berantakan nggih karena saya langsung enter-enter saja. Nanti bisa dicek atau dicari gitu nggih judulnya yang mana gitu supaya ya saya juga tahu tadi punya siapa saja gitu nggih. Itu Bapak dan Ibu, nanti kalau ada yang belum saya koreksi atau yang masih kurang puas dengan judulnya, bisa kita gunakan WA group itu sebagai media diskusi gitu. Silahkan Bapak Ibu langsung saja kirimkan judulnya atau ada yang tanyakan. Oke, ini Ibu Tuti, bagaimana Ibu Tuti? Izin Mas, saya mau bertanya sebenarnya. Gimana Ibu? Nah, terkait dengan ini, mungkin belum masuk ke tahap itu ya, tapi saya tanyakan saja. Terkait Nggih, dengan sampel ini, Mas Novan, kalau sampel? untuk ya sampel penelitian untuk target Q1 itu apakah ada ketentuan khusus gitu, Mas Novan, agar Jumlahnya gitu nggih. Jumlahnya Ibu ya. ya. Oke, ini kalau kita bicara langsung ke jurnal-jurnal yang tinggi, Q1, Q2, memang mereka akan lebih suka dengan jumlah-jumlah atau responden yang memang banyak dan dengan kriteria yang paling detail gitu, nggak jelas gitu. Memang bagusnya seperti itu. Karena kalau saya lihat jurnal-jurnal Q1, Q2 memang mereka menekankan keterbaruan gitu, nggak otomatis respondennya pasti akan dinilai semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau jumlah pastinya, nah ini saya kurang tahu, karena kadang ada jurnal yang memang responnya dikit, tapi memang novelty-nya tinggi, bisa tembus Q1, Q2. Tapi ada juga yang memang mengharuskan responden dalam riset kita memang minimal ada 50-100 orang gitu. Jadi ini kembali ke selera Bapak Ibu semuanya terkait dengan jurnalnya, karena kan kita ini bukan tembus ke Scopus ya, tapi kita tembus ke jurnal yang terindeks Scopus. Nah, masalahnya jurnal di Scopus itu ada banyak Bapak dan Ibu. Jadi kalau boleh saya bagikan gitu nggih, ini saya mohon izin untuk share screen dulu. Tadi kan kalau sudah saya tawarkan judul seperti ini gitu nggih. Ini saya juga nggak tahu jumlah respondennya berapa gitu. Tapi kalau kita cek di Scopus Bapak Ibu semuanya, ini kan contoh yang Q1. Nah, jurnal di Q1 atau mungkin jurnal-jurnal di Scopus, saya ambil yang Q1 saja gitu nggih. Saya ulangi, jadi kita itu bukan bukan targetnya ke Scopus, tapi jurnal yang terindeks Scopus. Coba saya akan spesifik Q1, Q2, kita pilih yang jurnal dan kita pilih apply gitu nggih. Ini ada sekitar 17.000 jurnal Q1 dan Q2 Bapak Ibu semuanya. Dan mereka punya gaya selingkung masing-masing, punya selera masing-masing. Jadi kalau saya ditanya ada spesifik khusus berapa jumlahnya, mohon maaf gitu. Mungkin saya tahu, oh seperti ini, iya saya hanya sebatas itu. Tapi mungkin ada salah satu jurnal yang memang seleranya hanya mengedepankan metodenya, ada. Jadi untuk respondennya dia tidak terlalu memperhatikan. Tapi ada juga jurnal yang memang mengharuskan minimal respondennya harus sekian gitu. Tapi saya harus ingatkan kembali, yang kita tulis itu adalah paper gitu. Mereka tidak melihat bukan tidak melihat, gitu. Mereka kadang tidak suka membanding-bandingkan antar riset gitu, gitu. Kenapa kok Anda pakai metode ini? Kenapa kok responden Anda cuma segini gitu? Enggak. Mereka biasanya hanya menanyakan apa bentuk kontribusi, apa bentuk manfaat dari
metode ataupun dari riset yang Bapak Ibu lakukan. Jadi itu Ibu mohon izin kalau saya boleh jawab karena mereka punya selera masing-masing. Jadi untuk jumlah respondennya saya mohon izin ya semakin banyak semakin bagus gitu. Karena memang ya salah satu indikasi riset bagus kan respondennya banyak nggih kalau nggak salah gitu. Seperti itu Ibu Tuti. Ya, makasih Mas Novel. Oke, sama-sama Ibu. Ini ada Pak Nanda, bagaimana Pak? Pak Nanda, Pak Iya, Firman? Mas, terkait tadi Nggih, gimana Pak? eh, ini pencarian jurnal ini. Nah, Iya, kemarin kan sempat kalau nggak salah Pak Joy itu bilang, oh kita ini kan targetnya yang penting Scopus gitu, karena kita masih baru nggih. untuk menjajaki ke Q1, kita mulai dari bawah dulu gitu, ke Q4 Iya, atau enggak karena iya Q3. Pak. Itu gimana ya Pak? Itu eh, apakah strateginya seperti itu atau bisa langsung lompat ke Q1 atau gimana? Yang paling Iya Bapak. memungkinkan yang terbuka peluang. Nggih. Jadi memang ini kembali ke Bapak dan Ibu nggih. Nanti seleranya mau tembak Q berapa cuma yang Romoskopus tawarkan gitu nggih. Pelatihan ini kami menawarkan memang ala-ala dari jurnal-jurnal Q1, Q2 Bapak Ibu. Jadi nanti selama 8 sesi ini semuanya akan kami bagikan tips dan trik untuk bisa menembus mungkin jurnal Q1 ataupun bawahnya Q2. Tapi kalau memang Bapak Ibu hanya ingin yang main Q3 atau Q4 gak ada masalah, silakan gitu. Jadi memang kalau mungkin nanti dirasa berat, mungkin ada yang kurang jelas dan seterusnya, karena memang ini by pengalaman, Romoskopus ini berdiri karena trial dan error gitu nggih. Ini pengalaman revisi dari jurnal Q1 seperti ini, terus ada tambahan dari jurnal Q2 seperti ini, begitu. Jadi semua materi di Romoskopus memang kami targetnya itu standar dari Q1 ataupun Q2. Tapi kembali kalau Bapak ingin mungkin main makan bubur dari pinggir gitu biar nggak panas gitu ya boleh, nggak masalah main-main yang kuartil bawah dulu Q3 Q4 nggak ada masalah gitu. Nanti kembali ke kebutuhan masing-masing soalnya Pak gitu. Cuma pelatihan ini memang dirancang untuk bisa tembus di jurnal-jurnal Q tinggi Q1 Q2 gitu Bapak. Oke. Begitu? Mas, itu kalau reviewer-reviewer dari Q1 atau Q2 itu mereka nggak melihat ini ya? Oh ini yang mengirimkan ini sudah pernah mengirimkan Q1, jadi Fokus nih. dia lebih terbuka gitu-gitu. Oh ini nggak Nih pernah Pak, menulis, orangnya masih dianggap baru ya sebelah pemain mata baru gitu. gitu. Gimana ya? Iya Bapak. Jadi memang ini materi di sesi ke uh, 6 guys seharusnya, tapi nggak masalah. Salah satu kalau boleh saya bilang memang salah satu indikator gitu. Saya memang kalaupun nulis paper ya, saya uh, masih ada background Pak Jo gitu gitu. Karena menurut saya memang kalau sudah ada orang yang sering menulis paper, pasti itu akan dilirik oleh jurnal gitu gitu. Jadi dalam artian ini kan kita bicara submit ya, ada submission, terus nanti ada proses revisi. Nah, ini jadi dari jurnal pun tidak terlalu kerja keras untuk merevisi paper. Kalau memang sudah ada yang sering nulis paper, gitu. Jadi kalaupun ingin salah satu bentuk dari indikator peluang paper kita bisa lebih diterima ya berkolaborasi Bapak Ibu semuanya, gitu. Mungkin ada kolega atau dosen pembimbing, promotor gitu, yang sudah sering tembus di Scopus, papernya banyak, high index tinggi gitu, silahkan ajak kolaborasi, gitu. Karena mereka pasti juga butuh paper, kita juga butuh paper, kita terbit juga, maka saran saya memang berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah sering main di paper Scopus malah lebih bagus gitu Pak. Gitu. Karena memang sering itu Pak Acu juga sering di WA gitu, Pak Jo apakah mau jadi corresponding author salah satu paper di paper saya gitu nggih supaya seperti ini itu nggak ada masalah gitu Pak. Memang bagusnya sih jangan cuma sendiri Pak. Apalagi kita sebagai pemain baru gitu. Begitu? Tapi ada kok bisa kok. Tetap tidak menutup kemungkinan pemain baru bisa tembus Scopus tinggi nggak ada masalah. Gitu Pak. Makasih, makasih, Mas. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak saya mohon izin ini tidak terasa karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 10 malam ya Bapak Ibu, tidak terasa. Ini supaya Ini tidak mengganggu waktu ini tidur udah Bapak jam dan Ibu. 12.
Apalagi yang timur sudah berganti hari mungkin kita. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa tutup secara formal. Silahkan Bapak dan Ibu tetap bisa menggunakan WA Group sebagai akses diskusi. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua, di tanggal 20 hari Senin, berarti. Silahkan kita bisa langsung lanjut untuk sesi berikutnya. Gitu. Jangan lupa video materi dilihat Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan dilihat wajah Pak Jo yang menceritakan semua tips dan trik ala Rumah Scopus. Begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya mau izin live.